Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ibrahim dari SD Impres Jenet Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Goa. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nurdiana, guru kelas 1 SD Impres Jenet Talasa. Ya, baiklah. Selamat pagi Bu Diana. Apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti saya akan amati Ibu Nurdiana dalam kelas untuk melakukan observasi dalam kelasnya Bu Diana ya. Adapun tujuan yang akan dilakukan dalam supervisi ini Bu Diana untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu Diana lakukan. Oke, untuk itu Bu Diana dan adapun yang akan kita lakukan ini percakapan praobservasi ini sebagai persiapan langkah awal Ibu Diana sebelum nantinya kita akan melakukan observasi dalam kelas, sehingga Bu Diana ini bisa lebih percaya diri lagi dalam kelas dan bisa lebih rileks lagi dalam kelas supaya pembelajaran dalam kelasnya ini berjalan dengan lebih baik lagi ya Bu Diana. Iya Bu. Oke. Saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Ibu Diana, boleh ya? Ya boleh Bu, silakan. Oke, yang pertama Ibu Diana berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Oke, apa tujuan pembelajaran Ibu Diana nanti ke depannya pada saat saya akan observasi di dalam kelas Ibu Diana? Oke. Tujuan pembelajaran saya yaitu melalui kegiatan mengamati dan menyimak cerita bergambar, peserta didik itu mampu menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melalui mengamati dan menyimak cerita bergambar, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai baik Pancasila. Gitu. Oke, jadi tujuan pembelajaran di sini ada dua ya Bu Diana ya. Oke, yang pertama Ibu Diana akan mengamati anak-anak akan mengamati dan menyimak cerita bergambar, Ya, betul. serta mengamati cerita bergambar pula untuk diidentifikasi nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Diana ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Diana, saya ingin menanyakan area pengembangan mana yang akan Ibu Diana capai dalam proses pembelajaran observasi kelas nanti Bu Diana? Ya, areanya yaitu karakter dan kemandirian. Karakter itu supaya anak tersebut menjadi lebih baik. Terus kemandirian agar siswa bisa belajar mandiri tanpa harus didampingi oleh orang tuanya, seperti itu. Oke, jadi area pengembangannya di sini tentang karakter dan tentang kemandiriannya. Oke, karena anak kelas 1 itu harus dituntut karakternya terlebih dahulu ya Bu Diana ya. Oke, dan kemandiriannya agar anak tersebut tidak perlu diikuti lagi sama orang tuanya dalam kelas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu Diana, saya ingin menanyakan bagaimana rancangan pembelajaran dalam kelas Ibu nantinya, seperti misalnya Ibu akan menggunakan strategi atau model atau metode pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran observasi nanti Bu Diana? Ya, di sini saya akan menggunakan metode interaktif agar peserta didik ini senang dalam kelas, dalam pembelajaran saya, seperti itu Ibu. Oke, jadi menggunakan model atau metode yang interaktif ya, sehingga anak-anak itu bisa lebih aktif lagi sehingga tidak mencari ibunya lagi ya. Iya betul, supaya anak-anak itu fokus di dalam pembelajaran saya tanpa harus berpikir ke orang luar, seperti itu. Oh begitu ya, oke, betul sekali tuh, agar anak-anak tetap fokus dalam pembelajaran sehingga tidak fokus ke orang-orang luar. Seperti Oke, itu. jadi menggunakan metode yang bisa memusatkan pikiran anak-anak pada pembelajaran dalam Betul kelas ya Bu sekali. Diana. Oke. Selanjutnya Bu Diana, bagaimana dengan pembelajaran yang akan digunakan, media apa begitu Bu Diana yang akan digunakan nanti pada saat observasi? Di sini saya akan menggunakan kartu bergambar. Ya, kartu bergambar itu saya integritaskan dengan ice breaking.
ya, iya, supaya iya. itu pembelajaran itu nggak membosankan Bu, sambil bermain, sambil kita belajar seperti itu, lebih asik lah Lebih ceritanya, asik, ya. pakai ice breaking. Oh iya ya. Jadi medianya di sini kita akan pakai kartu bergambar gitu ya. Ya, betul sekali. Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi yang kita gunakan itu cerita bergambar. Iya, betul. Jadi menggunakan medianya juga media Bergambar. kartu bergambar Iya. juga. Oke, agar lebih tertarik lagi ya minat Iya, baca betul anak-anak. sekali. Oke, betul sekali. Selanjutnya nih Bu Diana ya. Hari apa dan kelas berapa serta jam berapa nih nanti ya kita akan observasi kelas Ibu Diana. Ya, mungkin hari Sabtu Bu ya, hari Sabtu di kelas 1A itu jamnya mungkin sekitar jam 11 sampai jam 12 siang. Oke, oh baik Bu Diana ya. Jadi hari Sabtu kelas 1A Ya. jam 11 mulai ya sampai Ya, jam ya. 12 ya. Oke. Nanti insya Allah ke depannya Sabtu depan nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas ini. Oke, untuk selanjutnya Bu Diana nanti setelah observasi dalam kelas kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu Diana ya, yaitu percakapan pasca observasi. Ya. Di sini kita akan ditemani oleh Ibu pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak ya. Nanti beliau datang melihat kita pada saat pasca observasi nanti ya Bu Diana ya. Oke, sebelum kita akhiri Bu Diana, ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini Bu Diana? Ya, dari percakapan ini Bu ya, saya mendapat gambaran bahwa saya akan melakukan strategi, metode, dan mode pembelajaran di dalam kelas agar pembelajaran kita ini lebih menyenangkan ya, mengasihkan, anak-anak lebih betah dalam pembelajaran saya, tidak fokus kepada orang tuanya, seperti itu Bu, agar dia tetap asik di dalam kelas. Itu gambarannya seperti itu. Gambarannya. Iya. Jadi sejauh ini Ibu Diana sudah mendapatkan gambaran bahwa nanti observasi kelas itu Ibu Diana sudah memperoleh strategi apa yang akan Ya. digunakan, model apa dan metode apa yang akan digunakan ke depannya ya Bu ya. Betul sekali. Agar pembelajaran di kelas anak-anak ini tidak fokus keluar, fokus Tidak. kemana-mana, Iya. tidak mencari ibunya lagi. Betul sekali. Harus mandiri sesuai yang tujuan awalnya, Ya. harus mandiri belajar di kelas dan harus menyusun apa ya karakter anak-anak itu tersebut ya dengan baik lagi. Oke, terima kasih banyak Bu Diana atas waktunya hari ini telah melakukan percakapan pra-observasi sampai bertemu di kegiatan observasi kelas Sabtu depan. Terima kasih banyak ya Bu Diana. Iya. Oke. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu dengan saya kembali Anita Ibrahim dari SD Impres Janeta Lasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Goa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Ibrahim. Saya akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik di kelas 1A. Adapun lembar catatan percakapan pra-observasi hari Sabtu 20 Juli 2024, nama guru Ibu Nurdiana, kelas 1A SD Impres Janeta Lasa, pukul 09.30 sampai 09.45 waktu Indonesia Barat, dengan saya nama CGP Anita Ibrahim. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, Ibu guru dapat menemukan solusi dari permasalahan siswa kelas 1 yang tidak mau ditinggalkan oleh orang tuanya selama pembelajaran di kelas. Area pengembangan yang hendak dicapai: 1. Kemandirian belajar pada siswa. Penerapan metode pembelajaran yang menarik. Strategi yang dipersiapkan: 1. Melalui pendekatan kepada siswa agar lebih berkonsentrasi lagi belajar di kelas tanpa harus ditemani oleh orang tuanya atau ibunya. Catatan khusus supervisor: guru sebaiknya melakukan pendekatan dan metode bagi siswa agar siswa dapat belajar dengan menyenangkan dalam kelas tanpa harus mencari lagi orang tuanya untuk menemaninya di dalam kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum Bu Dita, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Bu Diana, tidak mengganggu kok Bu Diana. Mari silakan duduk Bu Diana. Ya Ibu, terima kasih banyak. Ada yang bisa saya bantu Bu Diana? Iya Bu, ada yang saya mau diskusikan dengan Ibu masalah siswa saya di kelas 1. Oh begitu. Bisa Bu Diana jelaskan secara detail apa yang akan kita diskusikan ini Bu Diana? Iya, begini Bu, saya ini kan punya siswa baru Bu ya di kelas 1, kebetulan siswa laki-laki. Setiap melakukan pembelajaran dalam kelas, ini anak selalu ingin ditemani dengan ibunya dalam kelas. Jadi kalau tidak ada ibunya dalam kelas, dia selalu teriak-teriak memanggil ibunya. Dan dengan sikap dia seperti itu membuat teman-teman yang lain tidak konsentrasi dalam belajar. Dan begitu pun dengan saya tidak konsentrasi dalam mengajar anak-anak yang lain. Begitu Bu. Oh begitu ya Bu Diana ya. Iya, Bu. Kira-kira Bu Diana, Ibu Diana sudah melakukan sesuatu sebelumnya di kelas agar anak tersebut tidak menangis lagi di kelas kalau mencari ibunya? Sampai saat ini belum ada sih Bu, saya melakukan apa-apa, hanya sekedar pendekatan saja kepada anak tersebut. Oh begitu ya. Iya. Kira-kira Bu Diana ke depannya rencananya Bu Diana untuk membantu anak tersebut keluar dari masalahnya itu seperti apa Bu Diana? Saya akan mencoba membujuk anak tersebut Bu ya, Iya. untuk hidup mandiri bersama dengan teman-temannya. Terus kalau perlu saya akan menggunakan metode yang sangat menyenangkan, metode apa ya, Iya, metode betul. supaya anak ini betah dalam kelas saya, begitu Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Diana ya, metodenya atau rencananya, metode, strategi itu sudah merupakan salah satu langkah yang bagus agar anak tersebut bisa belajar dengan menyenangkan di kelas sehingga tidak mengingat orang tuanya di mana ya, ya tidak mencari lagi mamanya di mana. Kira-kira nih Bu Diana, kapan Bu Diana akan menjalankan rencana Bu Diana tersebut? Mungkin saya akan melaksanakannya itu besok Bu, karena lebih cepat itu lebih baik. Saya tidak ingin anak tersebut berkelanjutan sikap manjanya seperti itu. Wah, bagus sekali, lebih cepat ya? Ya, lebih cepat, lebih baik. Betul, betul. Kira-kira nih Bu Diana, selain Bu Diana sendiri yang dalam kelas yang akan menjalankan rencana Ibu, kira-kira Bu Diana minta bantuan dari mana nih? Sekiranya bisa minta bantuan dari teman atau bagaimana Bu Diana? Dari partnernya atau bagaimana? Saya mungkin akan mencoba meminta bantuan kepada partner saya, rekan kerja saya. Oh, iya. Siapa tahu beliau mempunyai ide-ide yang lebih ini Bu ya, lebih kreatif kembali agar saya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oh begitu, bagus ya. Jadi kolaborasi juga sama partnernya ya. Iya betul. Oke Bu Diana, kira-kira nih lagi Bu Diana ya, komitmen apa agar Bu Diana bisa menjalankan rencana tersebut dengan cepat? Apa tanggung jawab Bu Diana nih di sini kalau menjalankan rencana tersebut? Komitmen saya Bu ya, saya ingin peserta didik saya ini tidak bergantung kepada orang lain, walaupun itu sama ibunya sendiri. Saya ingin dia ini belajar mandiri di dalam kelas, mengerjakan apapun sendiri tanpa ada contekan atau bantuan dari siapapun, termasuk ibunya. Karena menurut saya kemandiriannya, kerajinannya, kejujurannya itu harus kita tanamkan sejak kecil, sejak sekarang. Karena itu akan berhubungan di kehidupannya yang akan datang, begitu Bu Nita. Wah, bagus sekali ini Bu Diana ya. Ya, pemikiran Bu Diana ini tentang masa depan anak didiknya sudah dipikirkan sejak sekarang. Iya, kemandirian anak tersebut akan kehidupannya di masa akan datang sudah Ibu Diana pikirkan sekarang, mulai dari belajarnya harus mandiri, mulai dari apa-apanya harus pokoknya sendiri dulu deh, jangan cari orang tuanya dulu ya, apa-apa ya, sebisa mungkin anak tersebut bisa belajar mandiri ya, intinya seperti itu. Saya rasa Bu Diana sudah menemukan solusinya sendiri dari permasalahan ini. Bu Diana tadi bilang katanya harus menerapkan metode atau strategi pembelajaran yang baik sehingga anak tersebut
bisa belajar lebih menyenangkan lagi di dalam kelas sehingga tidak mencari mamanya lagi ya. Bu Diana sudah mendapatkan solusinya tadi. Bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah diskusi ini, Bu Diana? Alhamdulillah saya lega sekali dan terima kasih banyak Bu Nita karena hari ini Bu Nita mendengarkan diskusi saya dengan baik, dengan penuh perhatian, dan tak lupa juga Bu Nita telah memberikan saya solusi yang terbaik untuk masalah saya, Bu Nita. Alhamdulillah kalau sudah lega ya Bu Diana ya. Sebenarnya yang mencari solusinya ini bukan saya Bu Diana ya, tapi Bu Diana sendiri yang mendapatkan solusinya. Gitu, ya, saya hanya membantu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot. Bu Diana sendiri yang menemukan solusinya. Alhamdulillah. Kalau kita menemukan solusinya sendiri, itu bisa lebih berdampak lagi pada diri kita ya, bisa lebih fokus lagi ke depannya. Oke, Bu Diana, alhamdulillah kalau sudah menemukan solusi dari permasalahan ini, apa ada lagi yang bisa saya bantu, Bu Diana? Tidak ada Bu Nita, terima kasih banyak. Iya. Maaf sekali mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa Bu Kalau Diana. begitu Iya. saya pamit Ibu ya. Terima Iya, kasih banyak. iya. Assalamualaikum Bu Nita. Iya, waalaikumsalam Bu Diana. Mari. Iya, mari. Hari Minggu libur, terus masuk kembali hari Senin. Hari Senin, kelas 1A masuk jam 10. Berapa? Oke, masuk jam 10. Kalau masuk hari Senin, Video. pulang jam 12. Nah, jadi khusus hari Jumat, bukan jam 10 masuknya, tapi jam 9. Jam 9 berarti pulang jam 11. Paham? Hari Senin masuk jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya ibu-ibu hebat, super hebat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan percakapan pasca observasi, di mana percakapan pasca observasi ini kita ditemani oleh ibu pengajar praktik hebat kami, ada Ibu Suryani Majid, dan coach kami ada Ibu Nurdiana dari kelas 1A. Di mana kasusnya di sini seorang anak kelas 1 yang baru masuk SD dan tidak mau ditinggalkan oleh orang tuanya, mau ditemani terus belajar dalam kelas bersama orang tuanya. Ya, untuk lebih mengefisienkan waktu, mari kita memulai percakapan pasca observasi ini. Apa kabar Ibu Diana? Alhamdulillah Ibu, baik, sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Ibu, kita ini akan melanjutkan percakapan pasca observasi kemarin Bu, boleh ya Bu ya? Oke, pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi kemarin Ibu? Alhamdulillah setelah saya diobservasi kemarin, perasaan saya sangat lega. Di sini saya menjadi tahu apa-apa yang perlu saya pertahankan dan perlu saya perbaiki. Begitu. Oke, jadi perasaan Ibu di sini lega Bu ya, karena Ibu sudah bisa mengantisipasi ke depannya lagi ya Bu ya, dan bisa mengetahui apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dipertahankan Bu ya. Oke Bu, berikutnya Bu, bolehkah Ibu ceritakan kembali area pengembangan di area kelas dan tahapan-tahapannya dari awal Ibu? Oh iya, area pengembangannya di sini saya akan mengembangkan karakter peserta didik saya agar siswa saya itu tidak bergantung kepada orang tuanya, agar dia bisa mandiri dalam segala hal, terutama dalam belajar mengajar di kelasnya Bu ya. Saya akan memperbaiki karakter
Jadi pengembangannya di sini mau meningkatkan atau memperbaiki karakter anak didik ibu tersebut ya, supaya tidak manja-manja lagi begitu caranya Bu ya. Oke Bu, ke depannya Bu, terus menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu sudah lakukan? Bisa dijelaskan Bu, apakah sudah berjalan dengan baik atau masih perlu di apa lagi Bu, dirombak atau apa Bu? Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah berjalan dengan baik Bu ya. Itu dibuktikan dengan perilaku peserta didik saya saat belajar, dia sudah mulai mau ditinggal oleh ibunya. Jadi saat saya mengajar dalam kelas, siswa saya ini sudah lebih mandiri. Biasanya selalu menangis, selalu berteriak-teriak minta ditemani. Sekarang alhamdulillah dia sudah bisa melaksanakan semua dengan sendiri tanpa bantu ibunya, seperti itu Ibu. Oh, jadi sudah agak lebih baik lagi ya Bu ke depannya ya. Sudah ada Perkembangan Bu ya. Ya, jadi pengembangannya ini di sini sudah berkembang, dia tidak mau ditinggal tidak perlu ditemani lagi sama orang tuanya di kelas ya Bu ya. Oke, berikutnya Bu, menurut Ibu nih apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi ketika mengajar di dalam kelas? Ya, kekurangan dan kendala yang saya alami dalam kelas ini ketika anak saya ini mulai tantrum kembali. Oh ya, Di sini saya mulai mengalami kesulitan pada saat dia ingin kembali lagi ditemani oleh orang tuanya. Nah, jadi ini adalah salah satu kendala buat saya sendiri ketika anak itu tantrum. Di sini saya akan belajar lagi ya, menemukan strategi seperti untuk membuat anak tersebut tidak tantrum lagi seperti itu. Oh begitu ya. Jadi kalau kendalanya di sini ketika anak tersebut tantrum kembali. Iya. Jadi solusinya ketika anak tantrum tersebut, Ibu akan menggunakan metode yang lain lagi untuk mengantisipasi anak tersebut supaya tidak tantrum kembali Bu ya. Oke, betul sekali itu Bu. Lalu Bu, kira-kira nih mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa hal anak tersebut bisa kembali lagi tantrumnya seperti itu? Anak tersebut itu di rumah Bu ya, biasanya tuh dia dimanjakan sekali oleh orang tuanya. Jadi apa-apa harus ada ibunya, apa-apa harus ada ibunya. Jadi anak ini tidak diberi kesempatan untuk percaya diri. Jadi dia itu kalau melakukan sesuatu sendiri tanpa ibunya pasti merasa takut, terus merasa takut salah, dikit-dikit takut salah, intinya tidak percaya diri. Jadi itu salah satu yang menyebabkan anak tersebut kemandiriannya tidak ada karena dimanjakan oleh orang tuanya seperti itu. Jadi dia tidak apa namanya ya, selalu ada perasaan takut dan tidak percaya diri kalau melakukan sesuatu. Ini dampak dari kasih sayang yang terlalu berlebihan Bu ya. Iya. Dan efeknya Sampai dalam kelas. betul. Iya. Bahkan nanti sampai tua kalau dia Oh betul iya betul. Efeknya akan sampai ke dewasa kalau anaknya terlalu berlebihan manjanya, terlalu berlebihan kasih sayangnya, masuk dalam kelas pun harus ikut orang tuanya. Iya. Untung-untung kalau besar nanti pada saat masuk SMP, SMA tidak ditemani lagi sama orang tuanya. Iya betul. Kalau seperti itu terus bisa seperti itu Bu, selalu ditemani oleh orang tuanya. Iya, oh betul ya. Iya. Kira-kira nih Bu ya, jadi rencana Ibu ini ke depannya agar Ananda tidak mencari ibunya lagi itu kira-kira bagaimana Bu? Iya, agar Ananda tersebut tidak mencari orang tuanya lagi. Di sini saya akan mencoba menerapkan kembali metode saya, strategi dan metode pembelajaran yang lebih menarik kembali agar siswa tersebut lebih fokus di dalam kelas tanpa memikirkan keluar, tanpa memikirkan lagi orang tuanya. Jadi saya akan menyibukkan si anak untuk berkegiatan di dalam kelas seperti itu. Yang jelas metode saya, model pembelajaran dan strategi itu lebih menarik kembali. Oh iya betul ya. Jadi kalau anaknya tiba-tiba begini lagi, kambuh lagi tantrumnya seperti tadi yang Ibu katakan, langsung Ibu ambil langkah 1000 mengganti model atau metodenya secara cepat, sigap dan tanggap ya Bu ya. Oke betul. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan laksanakan perubahan yang sudah Ibu rencanakan tadi? Secepatnya Ibu. Secepatnya. Secepatnya saya akan laksanakan, lebih cepat, lebih baik. Oh begitu ya. Karena sesuatu yang baik itu jangan ditunda-tunda. Oh betul, iya.
Jadi ini maksudnya Ibu ini lebih cepat lebih baik, mulai dari percakapan pra-observasi bahkan sampai observasi di dalam kelas juga, itu slogannya lebih cepat lebih baik. Ya, jangan menunda-nunda sesuatu yang baik Bu ya. Oke. Jadi kedepannya nanti ini Ibu akan melaksanakan model, metode dan strategi. Ibu akan gunakan semua ini, seperangkat ini dalam kelas Ibu agar anak-anak tersebut tidak mencari-cari orang tuanya lagi. Dan bahkan juga bisa digunakan ketika ada anak yang betul-betul tidak mau ke sekolah atau rewel atau apa kan namanya kelas 1 Bu ya. Iya. Masih uring-uringan, Malas-malasan pergi sekolah ya. Jadi kelas 1 itu memang betul-betul harus mempunyai strategi yang betul-betul yang menarik Bu ya, yang interaktif seperti itu. Oke. Baiklah Bu, mungkin saya rasa percakapan pasca observasi kita sampai di sini. Saya rasa Ibu Diana sudah menemukan solusi dari kasus Ibu tersebut. Ibu Diana sudah mengembangkan percakapan kita ini yang dari pra, observasi dan pasca sudah menjadi sudah mendapatkan titik terang bagi kelasnya Bu ya. Saya harap kelasnya Ibu ke depannya nanti bisa menjadi kelas yang lebih baik lagi ke depannya, anak-anaknya bisa mandiri kembali lagi dan tidak tantrum-tantrum lagi namanya anak kelas 1. Iya, terima kasih banyak Bu atas waktunya, dan kami akan meminta timbal balik, umpan balik maksud saya, kami akan meminta umpan balik dari Ibu pengajar praktik kami, Ibu Suryani Majid. Silakan Ibu. Terima kasih untuk kegiatan pasca observasi untuk coaching, di mana di sini yang berperan sebagai coach adalah Anita dan sebagai coachnya adalah Ibu Diana. Baik, di sini jika melihat kasus yang tadi disampaikan, yaitu mengenai siswa kelas 1 yang tidak mau ditinggalkan sama orang tuanya di dalam kelas. Di sini Ibu Anita sudah memberikan sebuah pertanyaan, di mana di sini Ibu Diana bisa mendapatkan sendiri penjelasan atau solusi dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Anita. Hanya di sini Ibu Anita hanya berperan untuk memberikan suatu penjelasan, tetapi dia tidak langsung memberikan suatu solusi, tetapi yang menjadikan solusi itu sendiri berasal dari Ibu Diana sendiri. Artinya di sini memang proses coaching itu bukan untuk langsung pada saat kita meminta bantuan kepada guru atau teman maka kita langsung diberikan solusi, tetapi di sini memang fungsinya adalah bagaimana cara kita supaya bisa mendapatkan sendiri solusi setelah kita berinteraksi atau melakukan coaching dengan teman. Dan ini mungkin bisa menjadi langkah awal di mana mungkin Ibu Anita sebagai calon guru penggerak di sekolah ini bisa mungkin lebih berlatih lagi, karena memang ini coaching sesuatu yang gampang-gampang sulit. Artinya terkadang kalau kita sudah lama bertanya tidak secara langsung biasanya kita memberikan solusi, padahal sebenarnya kita tidak boleh langsung memberikan solusi jika memang ada teman yang mempunyai suatu masalah, tetapi bagaimana caranya kita menggiring semua pertanyaan yang memang betul-betul teman itu sendiri yang bisa nanti memberikan sendiri solusi buat diri. Jadi tadi seperti disampaikan Ibu Diana, mendapatkan sendiri jawaban dari apa yang tadi di-coaching oleh Ibu. Jadi saya rasa untuk kegiatan pasca ini sudah bagus. Jadi mungkin untuk kedepannya kalau ada misalnya kasus terus ada lagi yang diselesaikan, bolehlah untuk belajar lagi, berlatih untuk melakukan kegiatan coaching. Mungkin begitu kegiatannya ini saya rasa sudah bagus untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di kelas. Ya baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Hari ini telah selesai tugas aksi nyata kami modul 2.2 dengan berakhirnya percakapan pasca observasi yang ditemani oleh Ibu PP kami, Ibu Suryani Majid, dan Ibu Koci kami, Ibu Nurdiana dari kelas 1A. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak.